warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ustadz Muhammad Thorik. Masih dalam lanjutan materi pengajaran Kitab Tauhid untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah Qudusiyah Kudus. Oke, kita lanjutkan materinya. Ya, karena libur corona diperpanjang, mungkin kita baru akan bertemu kembali nanti pasca Hari Raya Idul Fitri. Jadi selama liburan materi tauhid akan tetap saya langsungkan, dan insya Allah kalau memang sempat ini akan saya menghatamkan. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan materi untuk kali ini, yaitu tentang sifat salbiyah. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Kemudian sebagian dari sifat salbiyah. Sifat salbiyah masih ingat ya, ada 5. Yang pertama yaitu sifat qidam, yang kedua sifat baqa, yang ketiga sifat mukhalafatul hawadisi, yang keempat qiyamuhu binafsihi, dan yang kelima wahdaniyat. Oke. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan qidam dan baqa, yaitu adamul awal wa adamul akhir, tidak ada awal dan tidak berakhir. Jadi harus punya dua sisi, baik sisi qidam maupun juga sisi baqa. Oke, sekarang kita akan lanjut kepada sifat yang ketiga dari salbiyah, atau kalau hitungan keseluruhan berarti sifat nomor 4, yaitu sifat mukhalafatul hawadisi, yang berarti Allah itu tidak sama atau berbeda dengan hawadis. Hawadis itu semua makhluk ciptaan Allah. Ya, semua makhluk ciptaan Allah itu namanya hawadis. Baik itu manusia, jin, malaikat, setan, alam semesta, ini namanya hawadis. Karena hawadis itu adalah setiap hal yang membutuhkan pada pencipta, namanya hawadis. Makanya kemudian kalau dulu pas di kelas 7, hawadis itu biasa diistilahkan dengan namanya alam. Nah, alam itu adalah semua makhluk ciptaan Allah atau hawadis. Nah, mukhalafatul hawadisi berarti Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Secara logika, yang namanya ciptaan pasti tidak akan sama dengan penciptanya. Secara umumnya seperti itu. Berarti tidak ada ciptaan atau barang yang diciptakan kemudian punya kesamaan dengan penciptanya. Tidak identik lah. Bedanya, kalau mungkin ciptaan manusia menciptakan tiruan dirinya umpamanya, contohlah membuat patung, atau kalau sekarang membuat robot, membuat apa itu semacam sistem Android dan sebagainya, ada atau artificial intelligence umpamanya, tapi tetap walaupun dimiripkan sekalipun pasti ada yang berbeda. Manusia kulit, kalau robot umpamanya mungkin kulitnya ya bukan kulit tapi pakai plastik atau mungkin pakai yang lainnya. Kita tulang, kalau robot atau mungkin mekanik yang lainnya mungkin pakainya besi. Kita punya saraf, punya otot, ya mereka paling kabel. Nah, itu untuk ciptaan manusia itu ada identiknya, bisa dimiripkan dengan penciptanya, tapi pasti tidak akan bisa mirip sepenuhnya. Tidak akan bisa mirip sepenuhnya, pasti ada sisi ketidakmiripan. Tapi berbeda dengan Allah, Allah itu sama sekali tidak ada kemiripan dengan ciptaannya. Makanya ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan Allah, kemudian beliau kembali ke Mekah, ketika para sahabat bertanya tentang bagaimana zat Allah, Kanjeng Nabi cuma menjawab laisa kamitslihi syai'un, karena tidak bisa digambarkan. Orang itu bisa menggambarkan kalau ada sesuatu yang disamai. Contoh, sampai kehilangan HP. Sampai kehilangan HP. Orang lain nggak pernah lihat HP sampean, tapi sampean kan sering lihat HP, bahkan megang HP sampean. Ketika ada orang tanya mau membantu, Mas, HP-nya bagaimana bentuknya? Sampean bisa jawab, oh lonjong. Loh, itu dari yang termudah. Benda itu bisa dideskripsikan kalau ada persamaannya bagi orang yang belum pernah melihatnya. Tapi Allah berbeda. Walaupun Kanjeng Nabi bolak-balik
sering kali bertemu dengan Allah, tapi tetap tidak bisa mendeskripsikan, karena tidak ada benda di dunia ini yang zatnya mirip, yang zatnya bisa menggambarkan zat Allah. Nah, itu mukhalafatul hawadits. Kemudian yang selanjutnya, selain zatnya Allah, sifatnya Allah juga tidak akan disamai oleh hawadits. Walaupun beberapa sifat hawadits atau makhluk bisa menyandang. Nanti itu akan saya bahas dalam sifat ma'ani. Contohnya, ada orang berilmu, Allah juga punya sifat ilmu, tapi ilmunya manusia, ilmunya makhluk beda dengan ilmunya Allah. Nah, itu kisi-kisi itu nanti sifat ma'ani. Kemudian dari Al-Qur'annya, dalilnya tadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Pada surat Asy-Syura ayat 11 itu menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun, tidak ada suatu apapun di dunia ini yang mirip dengan Allah, baik secara parsial maupun secara keseluruhan, tidak ada. Makanya kemudian tidak ada penggambaran, maka kemudian dilarang untuk menggambarkan zatnya Allah itu seperti apa, karena itu tidak misalnya bertentangan atau berlawan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya tidak ada yang mengerti hakikatnya Allah, karena kalau misalnya pengen tahu zatnya Allah, nanti kita akan bisa bertemu pasti di akhirat. Ya, syukur-syukur nanti kita semua masuk surga, amin, bisa bertemu dengan zatnya Allah secara langsung, sehingga kita akan bisa melihat secara langsung Allah itu zatnya seperti apa. Kalau di dunia, ya itu tidak bisa sekarang, tidak bisa. Ya, nanti akan kita bahas. Dulu pernah tak bahas itu, ya, pada kitab-kitab yang lalu. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi itu maknanya berdiri sendiri, berdiri sendiri, nggak memerlukan bantuan. Kalau qiyamuhu binafsihi bagi Allah, qiyamuhu binafsihi bagi Allah adalah ketidakbutuhan Allah akan makhluk. Berarti Allah itu ghani mutlak, punya sifat ghani mutlak, benar-benar kaya dan tidak membutuhkan siapapun atau apapun. Berbeda dengan makhluk, sekaya-kaya makhluk butuh sama yang miskin. Ya minimal dengan adanya orang miskin dia disebut kaya. Tapi kalau Allah tidak membutuhkan siapapun atau apapun untuk bisa disebut kaya atau ghani, berarti pada hakikatnya Allah itu tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan siapapun. Ya nggak butuh Anda, nggak butuh saya. Allah juga nggak butuh untuk disembah. Justru kita beribadah bukan karena Allah membutuhkan ibadah kita, tapi kita yang butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh disembah. Makanya dalam hadis arba'in itu umpamanya kok satu alam semesta ini, baik manusia, jinnya, semuanya maksiat kabeh, semuanya bermaksiat, ya Allah nggak bakal susah, tidak akan menangis, nggak akan, atau mungkin menyesal menciptakan makhluk, nggak akan. Begitu juga sebaliknya, kalau seumpamanya semua makhluk di dunia ini beribadah pada Allah, semuanya beribadah, baik manusia, jin, setan dan lain sebagainya beribadah, Allah juga tidak akan bangga, woi hebat makhlukku, nggak bukan seperti itu. Itu qiyamuhu binafsihi. Makanya Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun, tidak membutuhkan apapun untuk menjalankan roda ketuhanannya. Adapun Allah menciptakan malaikat untuk tugas-tugas tertentu, itu tujuannya untuk tadbir atau taklim kepada makhluk, taklim kepada manusia, bahwasanya kita diajarkan untuk saling tolong menolong, saling membagi tugas, bisa saling melaksanakan tugas masing-masing untuk sebuah keberhasilan. Itu bukan untuk Allah, tapi itu untuk manusia. Jadi supaya manusia itu bisa belajar bahwasanya Allah yang maha itu punya malaikat untuk menjalankan tugas tertentu. Kalau manusia yang bukan Allah pasti lebih butuh dengan yang lainnya. Jadi itu bukan untuk Allah, tapi misalnya itu taklim untuk kita. Karena perkara yang besar itu kadang tidak bisa dihadapi sendiri, harus dengan kerjasama. Nah itu diajarkan Allah lewat mekanisme tadi, ada Allah, ada malaikat. Nah itu qiyamuhu binafsi, berarti Allah tidak membutuhkan makhluk, tidak membutuhkan apapun, gak butuh dengan ibadah sampean, juga tidak akan susah dengan maksiatnya sampean.
Justru makhluk ini loh yang butuh dengan ibadahnya, dan mereka yang akan susah kalau mereka melakukan kemaksiatan. Nah, dalil secara aklinya, bagi secara nalar, butuh pada sesuatu itu merupakan kelemahan. Dan Allah muhal, suci dari yang namanya lemah. Sampean butuh bantuan orang lain, berarti sampean tidak mampu dalam hal itu. Contoh saya, motor saya rusak, saya bawa ke bengkel, berarti saya nggak mampu memperbaiki motor karena butuh sama orang bengkel. Kalau Allah tidak mampu, membutuhkan bantuan, berarti apa bedanya Allah dengan kita? Terus berarti yang dimintai bantuan sama Allah ini kan lebih hebat daripada Allah. Dia bisa. Harusnya Tuhannya yang bantu Allah, bukan Allahnya. Nah, itu secara akliyah, secara logika seperti itu. Berarti membutuhkan sesuatu atau membutuhkan bantuan itu bukti atau istilahnya kelemahan. Dan Allah itu munazzahun an dzalik, disucikan dari yang namanya kelemahan. Nah, karena kalau Allah itu butuh bantuan, maka Allah tidak ada bedanya dengan makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, atau ada simbiosis antar makhluk. Kemudian dalam Qur'annya, innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh, anil alamin itu tidak butuh dari semua makhluk. Kemudian yang terakhir dari sifat salbiyah yaitu ada sifat wahdaniyah. Nah, ini inti, wahdaniyah ini inti. Wahdaniyah ini inti karena ajaran tauhid itu berpusat pada la ilaha illallah, mentiadakan semua Tuhan yang disembah oleh manusia atau makhluk di dunia ini dan hanya menyisakan satu, yaitu Allah. Makanya kemudian fa-nya dinamakan tauhid karena mengesakan Allah hanya satu. Nah, kemudian wahdaniyah tadi secara bahasa maknanya esa atau eka atau satu. Dalam ilmu tauhid, wahdaniyah dibagi 3 kelompok. Yang pertama yaitu wahdaniyah fi dzat. Dalam artian bahwasanya zatnya Allah tidak tersusun dari berbagai organ. Beda dengan kita, kalau kita punya tangan, kita punya kaki, ada rambutnya, ada matanya, ada hidung dan sebagainya. Berarti itu pertama, pengertian pertama wahdatul fi dzat, bahwasanya zatnya Allah tidak tersusun oleh zat atau tidak ada susunannya. Kemudian pengertian yang kedua dari wahdaniyat fi dzat adalah tidak ada satupun makhluk di dunia ini zatnya sama dengan Allah. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang zatnya sama dengan zatnya Allah, baik secara parsial maupun secara keseluruhan. Tidak ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua ada wahdaniyat fi sifat, bahwasanya pengertian pertama yaitu sifat Allah itu satu. Tidak ada sifat Allah yang ta'addud. Qudrat ya satu, iradah ya satu, ilmu ya satu. Untuk semuanya. Beda dengan kita. Kalau kita punya sifat qudrat, kita punya kuasa, tapi kekuasaan kita itu juz'i. Kita butuh kemampuan ini untuk itu, ini untuk itu. Kita pengen ngangkat batu, kita butuh kemampuan untuk mengangkat. Kita pengen memahami, kita butuh kemampuan otak untuk memahami. Tapi kalau Allah, kudratnya Allah itu ya satu. Dengan satu kudrat itu, Allah menciptakan, mentiadakan semuanya. Beda dengan kita. Kalau kita mau menciptakan mobil, ya kita harus belajar dulu bagaimana cara membuat atau merakit mobil. Kita mau membuat rumah, ya kita belajar dulu bagaimana cara membuat rumah. Nah, itu wahdaniyat fi sifat. Nah, kemudian pengertian yang kedua, bahwa saya tidak ada seorang pun di dunia ini yang sifatnya sama dengan Allah. Tidak ada seorang pun di dunia ini, satupun makhluk yang punya sifat sebagaimana sifatnya Allah. Itu pasti. Walaupun boleh manusia ditempeli sifatnya Allah boleh, tapi nggak semuanya. Ya ternyata tadi alim boleh, tapi tentu dalam kadar dan juga pengertian yang berbeda. Ini ilmunya makhluk ya tentu sangat jauh beda dengan ilmunya Allah. Tapi makhluk boleh ketempelan sifat alim. Ya tempelan saja, hanya stiker saja. Nah, itu wahdaniyat fi sifat. Yang pertama, sifatnya Allah tidak ada yang double, tidak ada yang ta'addud, tidak ada yang berbilang. Kemudian pengertian yang kedua,
bahwasanya tidak ada satupun makhluk, baik itu manusia, malaikat, jin dan lain sebagainya, yang mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir dari wahdaniyat adalah wahdaniyat fil af'al. Apa itu wahdaniyat fil af'al? Bukan kok berarti pekerjaannya untuk satu, bukan. Wahdaniyat fil af'al adalah bahwasanya tidak ada seorang pun yang mempunyai pekerjaan yang bisa mewujudkan atau mentiadakan. Berarti yang bisa mewujudkan atau mentiadakan atau menentukan atau bahasanya mu'athir sejati itu ya Allah. Berarti manusia atau makhluk itu hanya pada sampai tataran al-kasbu atau al-ikhtiar, berusaha. Konkretnya nanti seperti apa itu wilayahnya Allah. Makanya kadang kita udah berencana, berusaha, berdoa ternyata nggak sesuai. Pengen sukses, usaha, berdoa, berencana, ternyata masih gagal juga. Pengen kaya, udah bekerja, berdoa, wirid ini, wirid itu, ternyata masih miskin juga. Nah itu wilayahnya Allah. Berarti al-mu'athir atau yang memberikan pengaruh, yang memberikan dampak atau efek, atau misalnya penentu hasil akhir itu ya Allah. Itu af'al seperti itu. Berarti semua pada hakikatnya pekerjaan manusia itu tidak bermanfaat bagi dirinya, karena lagi-lagi Allah lah yang menentukan hasil akhir dari ikhtiar manusia, apakah sesuai dengan kudratnya Allah, sesuai dengan irodahnya Allah atau tidak. Makanya dalam kitab Khoridatul Bahiyah atau dalam kitab pasti kelas 7 dulu itu, bahwasanya ketika ada orang mengatakan bahwasanya wa may yaqul bitopi au bil illah, ketika ada yang mengatakan bahwasanya ada benda yang bisa mu'athir atau bisa memberikan pengaruh, kalau kamu makan ini pasti sembuh, yang menyembuhkan adalah ini. Nah itu maka bisa dikategorikan menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Nah karena tadi al-mu'athir atau yang memberikan pengaruh sebenarnya adalah Allah, bukan yang lainnya. Adapun benda-benda itu hanya sebatas sebagai wasilah, sebagai ikhtiar dohir. Ibaratnya ya kita sakit ya berobat. Kalau tetap meninggal ya paling tidak kita tidak meninggalkan ikhtiar, kan ikhtiar itu diperintah oleh Allah. Nanti itu akan saya jelaskan lebih lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Oke, nah itu tadi akhir daripada sifat salbiyah. Ketiga ada mukhalafatul hawadisi, tidak sama dengan makhluk. Kemudian yang keempat qiyamu binafsihi, tidak butuh dengan apapun atau siapapun. Kemudian yang terakhir wahdaniyat, baik itu wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil dzat maupun wahdaniyat fil af'al. Nah itu yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Oke, sekian dulu, selamat libur corona ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi pasca Hari Raya Idul Fitri. Tetap sehat di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, dan juga jangan kelayapan kalau tidak dibutuhkan ya. Jangan lupa stok kuota, semoga kuota Anda belum habis. Jangan lupa like dan subscribe channel saya, dan juga bunyikan loncengnya. Nah, untuk mendapatkan pemberitahuan video-video pembelajaran terbaru dari saya. Akhirnya, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya, kalau kurang tolong ditambahi sendiri, kalau lebih bisa dikembalikan pada saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.